Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah. Kembali lagi para pemirsa, para subscriber dari channel Padukan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga saja semuanya tetap dalam keadaan sehat secara lahiriah maupun sehat secara batiniahnya. Dan tak lupa senantiasa kami doakan yang sedang mengalami banyak masalah, para subscriber, para netizen dari channel Padukan Gaul, semoga saja semua masalah itu diselesaikan oleh Allah dengan cara yang mudah, dengan cara yang cepat dan tidak kita sangka-sangka. Dan tak lupa juga kita sapa para subscriber yang mendukung dari channel Padukan Gaul yang berada di Nusantara, di Indonesia terutama, di negeri kita tercinta, yang dari Jawa, Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Pangandaran, yang ada di Bandung, yang ada di Cepu, Warung BPO Jawa, yang ada di Kalimantan Timur, dan yang ada di IKN dan di Kalimantan lainnya, semuanya tetap semangat. Dan yang berada di Bali, NTT, Flores, dan yang berada di Medan, Palembang, dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga kami sapa yang berada di luar negeri, yang di Hong Kong, yang di Thailand, yang di Taiwan, yang di Jerman, yang di Singapura, semuanya tetap semangat. Semoga saja Anda semua berkah menyimak dari konten-konten Padukan Gaul, nantinya bisa mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti bisa belajar sama-sama, entah bersama kami maupun rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan, yang sudah tersebar di Nusantara. Dan alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi pada kesempatan malam kali ini. Kami dari tim Padukan Gaul ingin membuat salah satu konten, yaitu yang sedang marak di dunia nyata maupun di dunia maya, yaitu tentang seorang manusia yang bisa menggambar dengan jelas, dengan detail, bahwa sosok gaib yang digambar itu sangat jelas, sangat detail. Menurut pemahaman kami sebagai manusia, jika kita manusia biasa itu melihat sesuatu dan kita menggambarnya, itu pun pasti ada kurang maksimalnya lah. Tetapi kebanyakan dari manusia-manusia tersebut itu dalam gambar ataupun tulis tangannya itu sangat bagus, dan hingga juga banyak dinikmati dari kalangan masyarakat, entah itu masyarakat awam maupun masyarakat yang sudah menengah dan lain sebagainya. Dan sebenarnya apakah ada juga yang membantu dari sisi gaibnya? Dan kami mohon izin ingin menguak daripada sisi gaibnya pemirsa. Dan alhamdulillah saya ditemani mediator Mas Hamid pada kesempatan kali ini. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, baik Mas. Alhamdulillah sehat, baik. Fresh ya? Alhamdulillah. Sudah siap untuk konten malam ini? Siap. Dan semoga saja nantinya pemirsa ada sebuah pemahaman baru, wawasan baru, maupun ilmu baru lah, bahasanya begitu, dan bermanfaat bagi kami maupun para pemirsa nantinya untuk kehidupannya di masa sekarang ini hingga kedepannya nanti. Itu saja pemirsa, kami mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti, amin. Sudah siap Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kita tidak berpengaruh mediator ini, roh dan semuanya terbentengi semakin kuat awalnya, dan juga jasadnya juga tambah kuat, kotorannya yang masuk otomatis maupun dilakukan. Dan jika masuk nantinya jika berbicara bohong atau dusta otomatis lain terpotong-potong jasad. Dan yang masuk benar-benar yang aslinya, saya harapkan semuanya menyesuaikan jasad mediator teman saya ini. Salah satu gaib yang bekerja, yang membantu bekerja pada seorang manusia yang bisa menggambar daripada sosok gaib dengan detail dan juga jelas dan bagus. Salah satunya yang bekerja, salah satunya yang saya maksudkan yang benar-benar asli. Apabila penyusup yang menyerupai otomatis langsung meledak, terlempar, tidak bisa masuk ke jasad mediator teman saya. Salah satunya
Saya mengecil, setan beracun masuk. Tak apa manggil saya. Selamat malam, weh. Jangan terlalu tegang begitulah. Tidak. Golongan apa ini yang masuk, yang hadir? Iblis. Iblis. Saya ini tadi lagi tidur. Loh. Diseret sama golongan cahaya masuk jasad ini. Oh. Kamu itu mengganggu sekali. Mengganggu sekali saya ya. Ya. Mohon maaf Mas Iblis ya, saya ya mohon waktunya supaya bisa berdialog lah nantinya gitu. Iya, silakan saja. Oh iya. Saya juga sudah sampai sini. Mau buat apa lagi? Oh. Anda golongan iblis betul? Ya. Dan apakah Anda bekerja yang saya maksudkan yang bisa membantu seorang manusia itu menggambar sebuah sosok gaib yang sangat detail, bahkan serapi itu dan sebagus itu? Kamu yang bekerja. Kalau kamu bohong yang bukan saya maksud, dan potong-potong tubuhmu. Saya salah satunya yang Bener membantu ya? sesosok manusia yang kamu maksud. Kamu lihat ini yang saya pegang. Iya, lihat. Kalau kamu bohong, ini akan menancap di lehermu hingga akhir nanti. Saya tahu resikonya. Oke. Jangan kejam-kejam pada saya itu. Iya. Kalau kamu berkata bohong ya otomatis nanti terpotong dan otomatis. Ya, Dan saya juga kalau kamu mengetahuinya. menyelewengkan informasi ya otomatis juga ya Mas. Oke. Ya. Saya mohon maaf ini memang ya kalau saya kurang sopan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya begitu. Oke. Anda tadi golongan iblis mengatakan di awal begitu. Bukankah yang membantu dari golongan manusia itu dari golongan selain iblis? Kok iblis? Ya, seharusnya manusia itu yang membantu ya golongan cahaya. Malaikat itu yang membantu. Loh, tapi ini kok kamu? Ya, tapi kan dilihat dulu manusianya. Manusia seperti apa yang harus dibantu sama golongan cahaya. Oh. Yang kalau yang dimaksud seperti kamu tadi, ya jelas itu golongan saya yang membantu. Bener itu. Ya, ngapain saya berbohong? Terus ini Mas, apakah Anda juga punya nama? Siapa nama kamu kalau boleh disebutkan? Saya sebenarnya itu tidak mempunyai nama. Oh, tidak punya nama. Tapi manusia yang memiliki saya saat ini kadang jika memanggil saya, memerlukan bantuan saya, memanggilnya ya Mbah Wan. Oh, Mbah Wan. Ya. Oke. Lalu ini Mas, apa Mbah Wan? Mas, Mbah Wan. Berapa sih umur Mbah Wan di dunia manusia sejak awal diciptakan hingga sekarang? Kalau bisa disebutkan. Ya. Kalau saya, umur saya ya sekitar mau 8.000 tahun. Wih, sudah tua juga ya termasuk? Ya, sudah tergolong. Bisa dibilang tua ya tidak. Terus? Masih ada yang lebih tua lagi daripada saya. Iya memang. Berarti Mbah Wan hidup sekitar 8.000 tahun di dunia manusia. Mbah Wan juga mengetahui di saat itu ada sebuah negara ataupun manusia di kala itu yang sangat canggih teknologinya. Negara yang sangat terkenal. Teknologi yang tidak akan bisa dimiliki seseorang saat ini. Oh. Saya sudah mengetahuinya. Oh. Dengan kesombongannya diluluh lantakan dan diperingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh. Jadi Anda ya mengetahui hal itu ya. Oke. Terus ini Mbah Wan. Ya, saya mengetahuinya. Tapi kerajaan saya dulu kan jauh sekali dengan negara itu. Oh. Ya nggak apa-apa, saya hanya menanyakan sekilas loh, konfirmasi gitu. Ya. Terus ini mohon maaf Mbah Wan, saya izin. Anda kan ya mohon maaf dihadirkan di sini dan saya pun kadang kurang sopan sedikit. Apakah saya diizinkan untuk menghadirkan suguhan sesuatu bagi Anda? Ya, silakan kamu saja. Ya sudah, ya diizinkan saja ya. Iya. Suguhan yang disukai Mbah Wan yang diizinkan komplit di depannya. Pokoknya dan lainnya semuanya itu Assalamualaikum.
putranya nanti tidak masuk jasad kita bisa insyaallah. Minyak. Minyak? Ya. Minyak apa memangnya? Saya juga punya minyak ini. Beda. Kenapa? Beda dengan minyak itu. Kenapa bisa? Minyak ini kan dari tempat saya. Kalau itu kan berbeda, itu dari mana? beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Ya, yang membantu juga itu golongan cahaya semua. Oh. Kalau ini kan ya murni dari tempat saya. Okay. Dan manusia yang memiliki saya kan sering membelikan saya minyak yang sangat mahal. Oh gitu. Iya jelas. Jika dia membutuhkan saya, memanggil saya, ya harus melakukan ritual dulu. Oh, tidak seenaknya saja memanggil saya. Iya. Terus ini Mbah Wan. Ya. Mohon maaf, manusia yang memiliki Anda, yang Anda bantu itu manusia ciri-cirinya seperti apa? Apakah dari golongan laki-laki, perempuan? Ya. Dari golongan laki-laki. Tapi dari anak-anaknya yang berinisial, ya tidak boleh saya sebutkan. Ya kalau soal nama, kalau jangan tidak diizinin untuk diperjelas, jangan diperjelas. Ya anaknya itu juga perempuan. Oh. Ya sudah mulailah diajari membuka mata batin. Oh. Ya semuanya itu kan dari golongan saya, semuanya yang membantu. Oh jadi begitu. Apakah yang saya bayangkan ini? Ya salah satunya orang itu. Oh ini yang Anda bantu? Ya. Oke. Itu salah satunya. Ada lagi yang saya bantu. Anak buah saya kan banyak. Oh. Terus ini Mbah Wan. Tentunya orang yang memiliki saya sakti, mandraguna, terkenal di kalangan masyarakat. Bisa dikatakan ahli spiritualnya sangat tinggi. Oh gitu. Bisa menarik benda-benda pusaka yang sangat banyak. Entah itu benda-benda palsu, benda-benda yang bisa dibilang orang itu benda-benda dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Oh, jadi dia kan sukanya menarik benda-benda yang konon katanya secara nafsunya itu benda-benda dari kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Banyak lagi itu. Oh, orangnya seperti itu ciri-ciri. Oh iya, mohon maaf Mbah Wan. Mbah Wan sendiri golongan iblis. Dan Mbah Wan sendiri kan mengatakan manusia itu seharusnya dibantu dari golongan cahaya. Ya. Ya kan begitu. Terus ini, apakah yang dibantu Mbah Wan itu juga seorang manusia yang beribadah seperti kami ini? Ya. Tuh. Dia tetap beribadah seperti kamu. Selayaknya dia mempunyai agama Islam yang dia percaya. Dia masih beribadah. Bukankah orang kalau sudah beribadah dia membantu golongan cahaya? Belum tentu. Tuh, aku bisa begitu. Dilihat dulu ibadahnya seperti apa. Jika ibadah manusia itu hanya mengandalkan nafsunya saja dan tidak mempunyai niat hanya menjalankan perintah Allah saja, mencari ridhonya, ya sudah jelas yang membantu itu saya. Dan dia menjalankan ibadahnya seperti kamu. Itu di dalam hatinya kan tidak ada sama sekali nama Allah di dalam hatinya. Oh, jadi kamu tahu juga ya? Ya saya jelas tahu. Saya sudah lama mengikutinya. Terus ini Mbah Wan yang saya tanyakan. Dulu bagaimana manusia itu kok bisa Mbah Wan bantu? Ceritanya bagaimana? Kalau bisa sedikit atau poinnya diceritakan itu bagaimana? Kalau untuk saya, awalnya membantu manusia itu bukan dari jasad ini. Tapi sebelumnya dari kakeknya dulu. Itu juga bisa dikatakan manusia yang satri mandraguna. Mempunyai segala keilmuan yang bisa dibilang sekarang ya dukun itu. Dari mbahnya itu memang dulu ahli menarik dari segala pusaka-pusaka. Otomatis dari mata batin yang membantu dari golongan iblis, otomatis kan terbuka di dalam jasadnya. Jadi ya, gitu. Dia datang ke kerajaan kami, meminta dari panglima dari kerajaan saya terdahulu untuk meminta bantuan supaya bisa menggambar sesosok yang dia lihat
entah itu dari golongan jin, siluman maupun iblis. Dari panglima saya dulu di kerajaan saya, jika manusia itu bisa memenuhi syarat yang diberikan panglima saya, ya otomatis panglima saya juga memberikan apa yang dia mau. Dia sudah melaksanakan apa yang diperintah dari panglima saya, otomatis saya sebagai bawahannya dulu disuruh untuk membantu manusia itu tadi. Setelah manusianya itu meninggal dunia, setelah manusia itu mati, otomatis sebelum dia meninggal, dia sudah membuat perjanjian kepada golongan iblis, sudah bersekutu dengan golongan iblis. Jika nanti saya mati, segala keilmuan saya tolong diberikan kepada anak cucu saya. Ya, anak cucunya ya yang kamu masuk itu tadi. Jadi gitu. Dan kurang lebihnya itu disebut kalau di dunia manusia seperti kami yang bodoh ini, itu kami menyebutnya sebuah kodam turunan atau kodam leluhur begitu. Ya, mengalir dari leluhurnya terdahulu. Tapi untuk proses dari anaknya ini bisa mengetahui bahwa dia memiliki kodam yang bisa menggambar goib, golongan jin, siluman maupun iblis. Itu kan prosesnya lama. Dia juga perlu proses melakukan ritual-ritual, entah itu puasa, entah itu cara membuka batin, dan cara menarik pusaka-pusaka. Itu dia juga kan mempunyai guru. Dari gurunya itu juga, kenapa dia ketemu dengan gurunya yang bisa dikatakan dukun? Ya itu semuanya kan dari bimbingan saya, semuanya. Dari arahan-arahan saya. Supaya orang ini ketemu dengan orang ini, supaya nanti bisa diajarkan apa yang saya sebut tadi. Jadi begitu. Sampai sekarang, walaupun dia dilihat manusia sakti, dilihat manusia bisa menarik pusaka-pusaka, bisa menolong orang manapun yang datang ke tempatnya, ya dia masih berguru sama guru yang saya arahkan tadi. Gurunya juga sakti, tapi tidak terkenal. Begitu. Berarti kalau boleh saya perjelas sedikit ini kan memang saya siarkan ke dunia manusia. Ya, silakan saja. Kalau saya lebih perjelas sedikit bahwa peranan dari guru, seorang guru pembimbing itu sangat penting sekali ya. Ya, benar sekali. Kami golongan manusia begitu. Iya. Jika manusia salah memilih guru, ya otomatis langkah yang dia lakukan 1000 tahun pun yang dia jalankan kehidupan di dunia ini pasti akan tersungkur begitu ya. Benar sekali. Seperti apa yang kamu pertanyakan pada saya sejak awal tadi. Kenapa manusia tidak dibantu dari golongan cahaya itu sendiri? Kan dilihat dari manusianya itu sendiri. Jika dia mempunyai guru pembimbing yang jelas, mempunyai sanad yang jelas sampai ke Rasulullah, itu benar. Golongan cahaya sedikit banyaknya akan membantu dari manusianya itu sendiri. Tapi dari golongan manusianya, jika bersekutu dengan orang, otomatis bersekutu dengan iblis, otomatis yang membantu semuanya golongan iblis. Ya itu lebih jelasnya begitu ya. Tapi ini Mbah Wan yang ingin saya tanyakan. Ya. Itu kan dari orang yang saya maksud tadi kan ya, maksudnya menjalankan syariat Islam seperti kami. Ya, saya mengetahuinya. Dan juga gurunya apakah sama menjalankan seperti kami syariat Islam? Kalau untuk gurunya sendiri, semuanya sudah ditutup dengan golongan iblis. Tidak menjalankan apa itu syariat Islam. Nantinya dari orang ini sendiri, laun demi laun, perlahan-lahan akan kami tutup semuanya. Apa yang ada di dalam ingatannya tentang ibadahnya, tentang agamanya, semuanya perlahan-lahan akan kami tutup semuanya, supaya dia melupakan apa itu yang dinamakan sholat, apa itu yang dinamakan sedekah. Ya akan kami tutup semuanya. Perlahan-lahan kami mengambilnya. Kalau boleh saya perjelas sedikit, berarti memang dari orang yang saya bayangkan tadi, yang saya maksud itu memang salah memilih guru secara jelas dan terang begitu ya? Ya sangat jelas salah memilih guru itu. Dan itu berakibat sangat fatal dampaknya hingga kebelakangannya nanti. Terus ini Mbah Wan yang ingin saya tanyakan lagi kepada Mbah Wan. Iya. Mbah Wan apakah membantu dalam hal
manusia itu bisa menggambar sosok gaib saja, apa membantu lainnya juga? Tidak, itu salah satunya. Yang bisa membuat dia bisa menarik pusaka-pusaka itu juga saya. Yang bisa mendatangkan tamu-tamu seperti kalian ke rumahnya itu juga saya. Oh gitu. Yang bisa dia bisa melihat gaib walaupun itu dengan bantuan iblis itu juga saya. Oh begitu ya. Semuanya yang bisa berkaitan dengan gaib di dalam dirinya itu dari golongan iblis semuanya, termasuk saya. Oh, nah alhamdulillah ini dari sangat fatal sekali ya. Dan manusia itu apakah mengetahui bahwa ada yang membantu selama ini? Sebenarnya di dalam hati yang sangat dalam, di dalam jasad manusianya itu sendiri mengetahuinya bahwa yang membantu itu golongan iblis. Tapi dari golongan saya semuanya kan sudah mempunyai cara, mempunyai taktik supaya manusia itu ya terkecoh lah. Saya bisa mendatangi manusianya itu dengan wujud seperti wali, seperti orang-orang terkenal terdahulu. Ya. Dari semua itu, manusia mana yang tidak terkecoh, yang tidak senang bisa didatangi seseorang yang dikagumi manusia sampai saat ini. Yang tidak merasa bangga bahwa dirinya itu sedang didatangi seorang wali wah yang sangat agung yang diidam-idamkan. Ya, benar begitu. Ya. Itu penyamaran Anda sangat jelas gamblang begitu ya. Dan wujudnya itu sama penyamaran Anda seperti yang dia bayangkan walinya. Sebenarnya atau yang dia kagumi begitu. Ya. Lebih tepatnya yang dia kagumi. Oke, terus ini bawaan kita menginjak lagi ke poinnya lagi. Pada intinya semua Anda yang bekerja, entah itu dalam hal kegaiban lah Anda tadi yang Anda sebutkan. Lalu yang saya tanyakan lagi begini Mbak Wan. Bagaimana cara kerja Anda Mbak Wan dalam membantu manusia itu kok bisa membantu menggambar sedetail itu, bahkan sebagus itu loh. Saya sendiri kadang ya sampai agak kok gimana ini yang membantu apa ya, kadang tanda tanya saya sebagai manusia biasa ini. Sebenarnya gambarnya bisa digambar manusia itu sendiri. Itu hanyalah gambar dasar saja. Jika manusia bisa melihat mata batin yang dibantu dari golongan cahaya, dari golongan iblis itu lebih menyeramkan. Tapi jika manusianya itu dibantu dari golongan seperti saya, otomatis dari golongan iblis itu kami buat tidak seram. Oh begitu. Ya bisa dikatakan yang bisa digambar manusia secara visual itu tingkat keseramannya itu hanyalah setengahnya saja. Oh itu tingkat keseramannya. Ya. Sebenarnya jika manusia yang saya katakan tadi bisa melihatnya yang dibantu dari golongan cahaya langsung, dari golongan iblis itu lebih menyeramkan. Kalau di kami mata batin yang dibantu golongan saya itu disebutnya mata rohani begitu. Benar sekali. Terus ini Mbak, tadi Mbak belum menyebutkan bahwa cara kerjanya itu bagaimana. Entah itu menguasai jasadnya, terus melalui tangannya digerakkan, dikuasai itu bagaimana? Kalau bisa disebutkan. Kalau untuk cara kerja saya di dalam jasad manusia sampai bisa menggambar secara visual, bisa dinikmati, bisa dilihat manusia, otomatis memang benar secara jasad seluruhnya sudah dikuasai dari golongan iblis, dari ruh sukmanya saja. Tinggal berapa itu? Tinggal 2 saja. Tapi setelah dia ingin menggunakan saya untuk menggambar di dalam kain maupun di dalam kertas secara visual, otomatis dari ruh sukmanya 2 itu tadi yang masih tersisa di dalam tubuhnya, kami tawan, kami ganti seluruh saraf-sarafnya, seluruh jasadnya, kami ganti dari golongan iblis masuk ke dalam tubuhnya. Dia itu sebenarnya tidak mengetahuinya bahwa dirinya itu sadar, tapi seolah-olah manusia itu yang melihat dirinya itu sadar.
Tapi jika dia mengetahuinya, bisa dibilang manusia itu ya kesurupan. Tapi secara halus. Ya. Kalau boleh saya perjelas sedikit begini. Roh di dalam jasad manusia itu kan ada 9. Ya. Buat 9-9-nya tersisa 2 dalam jasad, lalu kamu ambil semua, Mbah, begitu? Belum kami ambil. Kami hanya tawan saja. Kamu tawan di dalam jasadnya ya? Kamu ikat, dan setelah itu kamu masukkan lagi dari pasukan gitu untuk mengisi di bagian roh itu. Ya. Lalu setelah itu kamu buat jasadnya ya seperti tidak apa-apa, bahwa rohnya lengkap begitu, dan mereka mengira itu sedang kesurupan. Seolah-olah. Seolah-olah saja. Kesurupan. Tapi dia tidak menyadarinya, dan orang yang melihat itu juga tidak menyadarinya. Saya buat keseluruhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari golongan kami semuanya yang menggerakkan. Jadi begitu. Terutama di bagian tangan, di bagian ruas-ruas jari ini. Ya paling sedikit 5 juta triliun kami kerahkan pasukan saya untuk menggerakkan di ruas-ruas jarinya, untuk bisa menggambar secara visual di dalam kain maupun di dalam kertas apa yang dia lihat. Dia gambar. Makanya orang itu jika dipikir secara logika tidak bisa menggambar secara cepat mungkin. 10 menit ya paling lama setengah jam lah, tidak ada bisa menggambar. Bisa mewarnai juga, lengkap. Semuanya jika dipikir secara logika manusia itu tidak akan bisa. Kami semuanya yang mengarahkan, dari tangannya, dari mata batin yang dibantu dari golongan iblis, dari telinganya yang membisik-bisikin nanti kamu menggambar ini. Semuanya sudah kami gerakkan semuanya. Total berarti ya. Jasad sebenarnya. Itu hanya yang dijasad saja. Kain yang dia bawa, kertas yang dia bawa, otomatis dari rumah dia sudah mempersiapkannya. Entah itu dari golongan kami yang membantu memasuki kain itu sendiri, maupun dari kertas itu sendiri, maupun dari peralatan-peralatan itu lainnya, itu semuanya sudah ada golongan iblis yang sudah masuk ke dalam alat-alat itu semuanya. Nah, untuk bilamin dari Lola kok bisa begitu, Mbak? Ya, memang seperti itu. Jika orang itu dilihat manusia menggambar lama, 2 jam, 3 jam, ya manusia yang melihat tidak akan tertarik darinya. Begitu caranya Anda bekerja ya? Kenapa kok bisa cepat? Itu ada tujuannya juga ternyata. Dari ketertarikan manusia yang melihat orang itu menggambar, berhasil menakutkan. Dari orang-orang yang melihat, jika di dalam hatinya dan pikirannya itu merasa ketakutan, merasa takjub, ya salah satunya gaib yang ada di dalam tubuhnya maupun dari pasukan-pasukan saya, otomatis kan mengambil jatah di bagian orang yang takjub itu tadi. Yang melihat tadi? Ya. Loh, dia kan hanya melihat saja. Ya dia melihat saja, tapi dia di dalam pikirannya itu kan heran, takjub. Bahkan ada yang merasa ketakutan dari gambar itu sendiri. Itu Anda sudah bisa mengambil untung begitu ya? Kalau enggak dari gaib yang menguasai jasadnya, dari kodam-kodam orang yang takut tadi, itu otomatis langsung bekerja dengan mengambil jatahnya. Lalu Mbah, yang saya tanyakan lagi, setelah orang itu selesai menggambar, dampaknya kan seperti yang kamu sebutkan, kamu bisa mengambil. Apa sih yang diambil dari bagian jasad manusia atau tubuh manusianya yang merasa ketakutan tadi? Yang diambil apa? Kalau untuk orang yang melihat, yang merasa ketakutan, merasa takjub dari gambar itu sendiri, dan merasa takjub pada orang yang kenapa orang ini bisa menggambar, mempunyai apa, mempunyai kelebihan yang tidak bisa dimiliki orang. Dari orang yang melihat kan seperti itu pikirannya. Ya otomatis dari orang yang seperti itu. Yang pertama-tama kami ambil sari-sari pati tubuh yang ada di dalam tubuhnya. Jika dia masih terngiang-ngiang dari kejadian itu, lama-lama akan rusukmanya akan ditawan dari iblis yang ada di dalam tubuhnya, maupun dari iblis yang
penyusup dari pasukan-pasukan saya. Dari semuanya itu efek yang dialami manusia seperti itu kan berbeda-beda. Pada jasad manusianya nanti dampaknya berbeda-beda, entah itu setelah kamu ambil senjata-senjata kamu, ambil seperti tadi kamu sebutkan saripati tubuh yang sampai yang paling fatal itu ruh dan sukmanya. Dampaknya misalnya nanti ada yang sakit, Ya, itu satu. Yang kedua ada juga yang gila, apakah ada? banyak. Dari orang itu yang nantinya akan tidak sadarkan diri juga ada. Kesurupan di tempat itu juga ada banyak. Yang sakit, yang linglung, yang gila, yang ibadahnya akan kami tutup. Dan yang kami suka dari orang-orang yang percaya seperti itu, ya akan kami arahkan kepada orang-orang yang lainnya yang bisa dikatakan orang itu pintar, orang itu dukun. Akan kami arahkan supaya dari dirinya sendiri bisa seperti orang itu yang dia lihat. Jadi begitu tujuannya pada kalau orang itu bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya, kami kan arahkan kepada orang-orang yang sakti maupun dari orang itu sendiri. Berguru sama orang bisa menggambar itu. Kan banyak itu. Dari itu semua nantinya teman-teman saya yang menjadi jatah-jatah saya kan lebih banyak lagi. Lalu ini Mbah yang saya tanyakan lagi, itu kan kelebihan-kelebihan yang sudah Anda berikan, yang Anda bantu. Dampak negatif apa bagi orang yang Anda bantu tadi? Dampak negatifnya secara nyata itu sebenarnya banyak. Contohnya seperti orang yang saya bantu tadi. Ya, dari anak-anaknya dulu saja yang saya buat perlahan-lahan sakit, tidak bisa disembuhkan walaupun dia sakti. Tapi tidak akan bisa dia menyembuhkan anaknya. Saya grogoti sedikit demi sedikit sampai meninggal dunia, sampai mati. Jika anak-anaknya kami sudah mengambilnya, dari hartanya akan kami ambil nantinya. Dari harta yang sudah kami berikan, yang akan kami ambil semuanya nantinya. Jika dia hartanya semakin lama akan sedikit, ya dari dirinya akan saya buat sakit sampai mati. Pada intinya nanti paling fatal itu. Ya pelan-pelan saja saya. Saya lebih memilih membuat jaringan-jaringan saya ini bisa menyebar kemana-mana dulu. Lebih kuat di luar, lebih banyak itu nantinya bisa Anda ambil untuk kamu jadikan jatah. Oke, nggak apa-apa Mbak. Apalagi sekarang seperti kalian-kalian ini, dia menyiarkan kadang kala setiap hari maupun dari 2 hari sekali. Dia ya siaran seperti kamu ini secara langsung. Dilihat orang banyak orang yang kagum, takjub, banyak orang melihatnya. Dari situlah jaringan-jaringan saya tebar, benih-benih saya tebar, orang-orang yang melihatnya. Ternyata begitu. Anda mulai menebar juga semuanya. Terus ini Mbah yang ingin saya tanyakan kembali kepada kamu. Itu kan ya yang orang menurut golongan kami manusia, dia kalau dilihat dari luar kan ya baik dan juga beribadah seperti itu. Ada juga Mbah, saya juga sering melihat daripada manusia sekarang yang mohon maaf tanda kutip, dia itu seorang indihome atau indigo. Dia juga bisa menggambar seperti itu. Apakah golongan Anda juga yang bantu? Ya, itu juga sama. Golongan saya semuanya yang bantu. Dan berarti golongan Anda orang indigo yang disebut manusia mempunyai kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya manusia yang mengatakan seperti itu kan tidak mengetahuinya. Sejatinya orang itu yang membantunya apa. Ya biarkan saja seperti itu. Dan itu pada nantinya akan menjadi jatah-jatah kamu gitu. Iya benar sekali. Oke. Itu adalah salah satu cara iblis supaya memperkuat energi iblis, memperluas jaringan-jaringannya. Salah satunya seperti itu. Apalagi dunia digital sekarang kan lebih canggih. Anda sering masuk dunia digital berarti ya, Bang? Ya, sering saya. Seperti kalian-kalian ini. Lebih tenar Anda seharusnya lebih tenar. Jelas. Jauh kalau dari
siaran kamu ini. Iya. Saya tidak sombong, emang seperti itu adanya. Ya sifat iblis, kalau sombongnya itu sifat iblis Mbak dari dulu. Saya tidak apa-apa disombongi, oke. Terus ini Mbah yang ingin saya tanyakan ke Mbah Wan. Orang seperti itu, manusia seperti itu dibantu dari golongan Anda. Lah, lalu yang saya tanyakan terakhir ini, manusia yang layak dibantu dari golongan saya supaya bisa dibukakan mata rohaninya itu seperti apa? Ciri-cirinya yang bisa kamu sebutkan saja. Salah satunya diizinkan. orang yang mempunyai guru yang jelas, yang bersanad sampai ke Rasulullah, itu jelas dibantu dari golongan cahaya. Ya, lebih tepatnya orang yang sudah ikut dengan beliau Sang Hyang Nucayani Nirwana. Oh gitu. Ya, benar itu Mbak. Benar. Tidak apa-apa jika orang-orang itu tidak percaya dengan omongan saya. Itu mutlak iblis-iblis yang di dalam tubuh kamu itu sudah mempengaruhi secara jasa. Oh begitu. Sudah menutupi hati kalian. Bagi kalian yang percaya, ya semoga kalian ya mendapatkan hidayah dari golongan cahaya. Tidak apa-apa. Saya bekerja seperti ini. Kalian juga bekerja seperti kalian. Ya, tugas Anda tetap tugas Anda. Karena dari leluhur Anda terdahulu seperti itu, dan tugas kami ya seperti ini tugas kami gitu. Jadi tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah bagi saya. Dan Anda sendiri kan mungkin ya tidak diperkenankan mengikuti beliau. Tidak. Sepertinya. Ya tidak apa-apa. Dan apakah masih lama tugas Anda di dunia ini? Saya. Ya, kalau untuk saya membantu dari orang ini dan dari jaringan-jaringannya sebentar lagi. Tapi setelah dia mati, saya akan mencari jasad manusia yang lainnya. Oh, berpindah lagi mencari jasad manusia baru. Ya, itu tugas saya. Bantu lagi gitu. Oke. Terus ini kita ke sedikit mata rohani. Apakah mata rohani juga bisa menggambar seperti itu? Saya masih tanda tanya ini. Jika ada orang yang sudah memiliki mata rohani yang dibantu dari golongan cahaya langsung, dari orangnya itu sendiri tidak akan memikirkan menggambar ini itu. Dia lebih mementingkan mendekatkan diri kepada Allah. Oh, itu pada intinya. Ya. Tidak ada itu nafsu di dunia. Tidak ada. Orang yang sudah mempunyai mata rohani yang dibantu dari golongan cahaya, hatinya sudah bersih. Walaupun jika orang itu dikasih harta segunung, dia tidak akan tergiur dari apa yang dikasih itu. Oh begitu. Ya biasa-biasa saja orang seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Wan. Minum sedikit itu sebelum kita berpisah. Lalu ini yang seharusnya dijadikan pembelajaran bagi masyarakat awam. Jika melihat gambar-gambar seperti itu, apa sikap yang harus dilakukan seharusnya? Apakah biasa-biasa saja? Ya, benar sekali. Biasa-biasa saja. Takjub seperti yang kamu katakan tadi lalu kamu ambil. Ya, kalau untuk saya sendiri, kalau ada orang yang melihat seperti itu, sebaiknya sikap yang diambil dari orang itu sendiri ya biasa-biasa saja. Gunung meletus saja, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kejadian yang kecil saja orang bisa menggambar. Sebaiknya orang melihat biasa-biasa saja. Oh begitu. Oke. Kalau gunung meletus, itu tingkatannya kan sudah besar. Berbanding terbalik dengan kejadian bisa menggambar seperti itu. Sebaiknya orang yang melihat ya biasa-biasa saja. Semuanya itu sudah kehendak Allah. Kalau orang yang hatinya bersih, ya seperti itu harusnya. Kalau hatinya belum bersih, ya bisa dikatakan takjub. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbah Wan sudah diizinkan hadir ke sini berbicara seperti itu panjang lebar dan pesannya seperti itu.
Oke, sebelum Mbak Wan berpisah, tolong kotoran yang tertinggal di tempat ini, di jasa teman saya juga, di teman-teman kami juga ini, saya semua bersihkan semuanya. Dan jangan mengambil sedikit pun. Jika mengambil, otomatis resikonya tadi tertancap dan terpotong-potong tubuhnya. Belakang saya. Ya, sudah saya bersihkan. Sudah. Dan dari golongan cahaya sudah banyak yang membersihkan, membentengi kalian-kalian ini. Ya alhamdulillah gitu. Monggo kalau Anda mau melanjutkan tugasnya lagi, silakan. Ya, terima kasih suguhannya. Sebentar, Mbak. Apa? Misalnya langsung terstempel. Ini masuk sekalian. Kamu ini. Ya, tidak apa-apa. Supaya ya itu kan dari beliau kan. Iya, saya mengetahuinya. Berarti kalau kan kasih sayang dengan golongan kalian kan seperti itu. Dia mengajarkan seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Masih banyak jutaan orang yang bisa saya kelabui. Iya, yang bisa Anda kelabui silahkan. Ya, monggo silahkan lanjutkan. Ya, saya keluar dulu. Iya. Kelas Mas. Alhamdulillah pemirsa, seperti tadi dialognya, dan semoga saja yang menyimak itu ya mendapat kepahaman, dan apapun kejadian di muka bumi ini tak lepas dari izin dan kehendak Allah. Jadi kita sebagai manusia ya bersikap biasa dan tidak perlu kagum dengan hal-hal yang hal-hal yang berbeda begitu. Itu saja pesan dari kami. Dan bagi rekan-rekan yang sudah satu kendaraan, tetap istiqomah, semangat semuanya. Dan bagi yang belum, semoga saja diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan tutur kata dan kurang sopan, kurang berkenan dari kami tim Padukan Gaul, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, kebenaran yang hak, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.